Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal ya tentang penyelesaian program linear dengan menggunakan metode grafik. Ini saya sengaja pakai GeoGebra ya supaya bagus penempatan titik-titiknya. Kalau kalian nanti mungkin bisa pakai penggaris ya, bisa pakai penggaris. Nanti di ujian jangan harap kalian menggunakan GeoGebra ya. Nanti kita setting sedemikian rupa sehingga kalian tidak bisa menggunakan GeoGebra seperti itu. Oke, nah ini sekarang saya punya soal. Nih soalnya. Soalnya meminimumkan ya, yang tadi yang di video yang sebelumnya kita sudah belajar memaksimumkan. Nah ini sekarang kita belajar meminimumkan suatu Z. Bentar, kelihatan nggak? Suatu Z 3X plus 3Y ya. Nah, dengan kendalanya ada dua. Namanya contoh mesti kendalanya cuma sedikit ya, tapi nanti ada soal juga yang kendalanya lebih dari dua. Nah ini kendalanya ada X plus Y lebih dari 20, X plus 2Y lebih dari sama dengan 20, dan X plus 2Y lebih dari sama dengan 16. Syarat yang paling utama adalah X dan Y-nya positif ya. Nah ini sudah dibuat, nih tinggal ini syarat yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kalian membuat suatu grafik dari kendalanya itu, kita buat yang paling utama dulu, yaitu dia ini X, Y-nya positif. Nah itu harap kalian ingat, karena kadang-kadang lah ini kan ya, kalian lihat dari grafiknya. Ini sudah dibuat grafiknya dari X plus 2Y sama dengan 20 dan 2X plus 2Y sama dengan 16 ini sudah dibuat. Nah nanti kalau kalian lupa dengan grafiknya ya, lupa dengan grafiknya, ini kalian mesti nanti sampai sini nih. Nah ini nanti dicari. Ya padahal limitnya atau batasannya dari sumbu Y itu ini, batasan dari sumbu X ini. Ya, sebelah sini nggak ada ya. Maka irisannya untuk X, Y di sebelah sini. Di kuadran 1 lah kalau di trigonometri. Oke, kemudian kita mau melihat pertidaksamaan yang 2X plus, yang pertama dulu X plus 2Y lebih dari sama dengan 20 ya. Berarti kalau ini kita kira-kira itu berarti kalau X-nya 0, Y-nya 10. Nah ini yang ini berarti. Ya yang ini 10, kalau Y-nya 0, X-nya 20 ya kan. Kalau orang matematika biasanya dalam awang-awang bisa ya. Nah ini kalau di GeoGebra itu pakai dari video yang pertama itu ya, pola pikir yang pertama ya, daerah hasilnya itu yang diarsir ya kan. Kalau kalian menggambar mungkin paling enak daerah hasilnya yang tidak diarsir. Ya, jadi putih nanti dalam kertas. Nah ini hasilnya di sana, sebelah sana ya. Karena kalau saya masukkan 00, X 0, Y 0, daerah sini akan membuat satu pernyataan 0 lebih dari sama dengan 20, suatu pernyataan yang salah ya kan. Sehingga di anunya yang sana, di arsirnya yang sana. Oke, ya, terus yang kedua, kendala yang kedua 2X plus 2Y lebih dari sama dengan 16 ya. Yang ini kalau misalnya saya hilangkan coba. Nah, dia ke atas juga ya. Saya pakai 00, 0 lebih dari sama dengan 16 salah, berarti dipakainya yang atas. 2X plus 2Y lebih dari 2X plus 2Y sama dengan 16 itu grafiknya ini ya. Kesamaan linearnya kalau X-nya 0 berarti Y-nya 8, kalau Y-nya 0 berarti X-nya 8. 88. Nah, ini kalau digabungkan menjadi ya. Nah, saya hilangkan. Ini kan tadi yang ini, yang G ini kan tadi ini. Yang G ini kan 2X plus 2Y sama dengan 16 ya. Nah, tapi itu pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, berarti dia grafiknya ke sana. Ya kan? Ini ke atas semua. Tapi yang atas ini yang X plus ini, X plus 2Y lebih dari 20. Nah, ini juga ke atas. Maka irisannya adalah yang di sini. Nah, irisan yang di sini, berarti kita tinggal mencari titik kritisnya. Titik kritisnya. Titik kritisnya hanya dua. Itu A dan B. Ya. Nah, sekarang kita lihat minimumnya berapa. Oke, kita bikin tabelnya dulu. Tadi Z-nya berapa ya?
Kalau pakai kayak gini tuh nggak lurus ya. Kalau pakai penggaris tuh lurus. Z-nya tadi berapa? Berapa ya? Nah, ketok di sini tuh. Sorry. 3X plus 3Y, oke. Z-nya 3X plus 3Y. Kemudian ininya berarti yang 1A ini ya. Titik ini berarti X-nya 0, Y-nya 10. Yang bawah sini adalah X-nya 20, Y-nya 0. Nah, kita masukkan aja. 30, sini 60, ya nggak? Dulu 2 kali 3, 30, oke. Yang ditanyakan adalah minimum. Nah, maka kita bisa menemukan Z minimumnya. Nah, sini berarti saya punya Z minimum adalah 30 dengan X-nya 0 dan Y-nya 10. Lah, selesai. Dah. Mudah tak? Kalau masih pakai grafik mudah ya, karena kendalanya pun juga tidak terlalu banyak. Kalaupun banyak jenisnya, tapi dia hanya di dua dimensi itu loh, lebih simpel karena dia pakai diagram kartesius. Nanti mungkin yang sulit mungkin yang ketika masuk ke simplak itu harus teliti sekali. Oke teman-teman, ini ya untuk soal meminimumkan. Sekarang saya akan melihat lagi contoh soal yang lainnya ya. Oke, ini soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Sorry. Bentar. Ini soal yang kedua di video ini ya. Oke. Kembali ke maksimum lagi ya. Maksimumkan di sini Z sama dengan 3X plus Y. Kendalanya di sini 3X plus Y lebih dari sama dengan 60. Kemudian X kurang dari 15. Kendala Y kurang dari 24. X-nya positif. Ya, tentu yang pertama kita, nah ini kayaknya besar nih anunya. Apa namanya? Ininya besar. Apa ya namanya? 60 nih, sampai 60 ya. Masih kelihatan nggak ya? Salah. Nah, sini. Ya. Nah. Nih, sampai 60 ya. Sama dengan yang tadi ya, kita gambarkan dulu kendalanya. Tidak sama linearnya 3X plus Y lebih dari sama dengan 60. Berarti ini ya. Ini garisnya 3X plus Y sama dengan 60. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 60. Ya, kalau Y-nya 0 berarti X-nya 20. Ya, ini Y-nya 60 nih. Ke sana tuh. Kalau kalian lihat tuh, nah itu 60 kan nih. Y-nya 60, X-nya 20. Ya, ini memang angkanya besar. Oke. Kemudian di sini lebih dari sama dengan 60, saya ambil sampelnya 00. 0 lebih dari 60 salah, berarti yang diarsir yang kanan. Daerah hasilnya yang kanan untuk pertidaksamaan 3X plus Y lebih dari 60. Kemudian yang kedua, X kurang dari 15. Ya, tinggal 15, mana 15? X. Nah, X ya. Ini sumbu X sebelah sini, ini sumbu Y sebelah sana. Sumbu X 15, berarti tinggal diambil garis lurus. X sama dengan 15, spread ini, garis vertikal di 15. Kemudian tinggal dibaca, X kurang dari 15. Ya, berarti kira-kira mana? Yang kiri atau kanan? Yang kurang dari 15 berarti yang kiri ya. Nah, yang kiri. Yang kiri sebelah sini ya. Nah, ini kalau di GeoGebra gampang nih kelihatannya, gitu. Nih, berarti di sini arsirannya sekitar ini nih. Nah, ini tergantung nih nanti nih. Si Y sama dengan 24 ini atas atau bawah ya. Kita baca Y sama dengan 24 ini, ya kan? Sama dengan 24 ini, kita lihat Y kurang dari 24. Berarti kalau kurang dari logikanya dia akan ke bawah. Ya, Y itu berarti vertikal ya. Jangan kebalik ya. Kalau tadi X itu kok vertikal, horizontal Y. Kalau tadi X sama dengan berapa itu dibikinnya garis vertikal. Kalau Y sama dengan berapa, dia horizontal. Nah, ini Y kurang dari 24. Nah, ini berarti ke bawah ya.
Kelihatan irisannya ini toh. Nah, ini saya anggap X dan Y-nya positif ya. Nah, ini di sini berarti. Pertidaksamaan A, B, C, D, E. Oke. Ya, ini saya hapus semua dulu. Berarti masuknya sini. Nah, itu dia apa namanya? Daerah hasil nomor irisannya dari semua kendala-kendala yang kita punya ya. Ada kendala-kendala punya. Untuk segitiga kecil. Nah, ini kalau misalnya kalian gambar pada suatu kertas ya, itu kan bingung ya. Karena tadi itu kan kelihatan banget rengket ya. Rengket apa ya? Penuh sekali tuh. Ya kan gelap sini gelap. Ini baru tiga kendala ya. Kadang bisa sampai 5 kendala. Nah, itu nanti bingung, nanti mungkin anak-anak biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya itu yang diarsir adalah yang bukan daerah hasilnya. Jadi kelihatan nanti mana yang putih gitu. Ya. Oke. Ini daerah hasilnya, kemudian sekarang kita mencari titik-titik kritisnya ya. Mencari titik C ini gimana ini? Kalian bisa nggak? Titik C tadi adalah jangan-jangan kalian nggak tahu nih. Titik C adalah perpotongan antara X sama dengan 15 ya dengan 3X plus Y sama dengan 60. Ya, maka iya toh titik C ini kan 15, berarti saya punya Y adalah berapa? Ini 45, Y sama dengan 60 kurang 45. Berapa 60 kurang 45? 15. Berarti titik C ini adalah 15, 15. Ya. Perpotongan dari titik B ini adalah perpotongan antara apa tadi itu? B itu 15, X-nya 15, Y-nya 24. Oh ya, berarti ini titik B adalah 15, 24. Ya kan? Titik A adalah perpotongan antara tadi 3X plus Y sama dengan 60 dengan Y sama dengan 24. Nah, dihitung sendiri ya. Tanya berapa? Ini sudah dicari kok. Kalau misalnya di ini sih mah gampang ya. Di apa sih namanya? Di GeoGebra ini nih bisa kalian lihat nih. Sebelah kiri nih yang saya kasih kursornya di sini nih. Yang A, B, C ini. Nah, ini sekarang tinggal kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya. 3X plus Y. 3X plus Y. 3X plus Y. Sini X, Y. 3X plus Y. Ya. Titik A-nya tadi 1224. Kemudian di sini 1524. Yang B, yang C tadi 1515 ya. Nah, ini tinggal dicari ya, kalian nyari coba. Berapa? 3 dikali 12 ditambah 24. Berapa nih hasilnya ya? 3 dikali 15 ditambah 24. Berapa? 3 dikali 15 ditambah 15. Kalau dilihat ininya, ini ya. Kayaknya nih yang ini apa tadi? Meminimumkan atau memaksimumkan ya? Saya lupa. Nih, maksimumkan deh, tak kira meminimumkan. Memaksimumkan ya. Tulis lagi di sini. Silahkan kalian cari ya. Memaksimumkan berarti nanti dilihat Z yang paling besar. Dilihat Z yang paling besar. Nah, ini berarti sehingga Z maksimum berapa gitu ya. Tinggal menjumlah itu. Z max sama dengan berapa? Di X sama dengan berapa? Y dan Y sama dengan berapa? Nah, ini silakan kalian tentukan sendiri. Kalau ada 2, Bu, ya nggak apa-apa. Kalau ada 2. Ya, itu memaksimumkan. Sekarang coba saya satu lagi ya. Contoh soal satu lagi. Satu lagi. Ya. Oke, ini soal yang ketiga di video ini ya. Tadi sudah minimum, maksimum, sekarang minimum lagi ya. Minimum dari Z5X plus 15Y. Kendalanya 3 lagi, tetapi tadi kalau yang tadi yang kedua itu
dua kendala di bawah hanya satu variabel ya, satunya X sama lebih dari berapa gitu, yang satunya juga Y. Nah, kalau ini kendala semua, ya. X plus Y di sini bisa dilihat di kolom aljabarnya, X plus Y lebih dari sama dengan 8, 2X plus Y kurang dari 32, X plus 2Y kurang dari sama dengan 40 ya. Meminimumkan Z 5X plus 15Y. Nah ini. Kita lihat kok bisa tadi ya, arsirannya di sini ya. X plus Y lebih dari 8. Nah, ke atas ya. Biasanya kalau lebih dari itu ya cenderung ke atas. Tapi lebih ininya, lebih akuratnya, lebih validnya kalian apa ya? Kalian uji tadi pakai titik 00. Atau sembarang titik di sini 22 gitu juga boleh. 442 gitu boleh juga ya. Kalau 44, nah ini malah nempel ya, jadi nggak bisa valid nanti. Yang di sini aja nih, 24 gitu bisa. Ya. Oke, atas ya. Terus kemudian kendala yang kedua, 2X plus 3Y. Ya, ini tadi yang ini, ya ini ke atas. Kemudian kendala yang kedua, 2X yang ini, ya 32. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 3Y dibagi 2 ya. Terus kemudian Y-nya 0, X-nya dibagi 2. Sini. Ya, nemunya ini. Kemudian terakhir yang C. Nah, ini. C-nya kurang dari X plus Y kurang dari 40. Nah, ini bisa dilihat ke sana mesti ya. Y-nya 0, X-nya 40 tuh sana. Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 20 ke atas juga. Nah, ini arsirannya berarti kalian lihat ya ini. Ya enggak, daerah sini. Ini kan tutup semua, tapi kan kita ngelihat arsirannya di sini ya. Equal, ini tinggal ditambahi. Tuh. Ya, A, B, C, D, E. Oke, arsiran ininya. Nah, maka dia ini. Daerah hasil dari irisan semua kendala-kendalanya adalah yang di biru-biru blok ini. Nah, tinggal kalian mencari kalau pakai metode grafik kita titik kritisnya. Masing-masing titik kritisnya kita cari. Baru kita inputkan atau substitusikan ke fungsi tujuannya. Oke, di sini bisa dilihat nih ada 0, yang A. Ini tadi 0,10,67 ya. Coba kita lihat zoom out, zoom in. Ya. 10,67, terus B-nya 0,8, C-nya 80, D-nya 16,0. Nah, tinggal kita masukkan atau kalian masukkan atau substitusikan ke fungsi tujuan tadi di bawah sendiri fungsi tujuan. Nah, tadi meminimumkan Z 5X 15Y. 5X 15Y. Ya, di sini X, Y. Gitu ya, bisa yang A. Bentar. Yang A 0,10,67. Ini tinggal kalian masukkan ke Z-nya ya. Berapa? Terus 0,8 Z-nya berapa? Ini meminimumkan ya. Aduh, meminimumkan. Terus C-nya 80. 80, terakhir 16,0. Nah, ini dirapikan aja. Ya, tinggal dibikin apa sih namanya kotak gini ya. Nah, nanti baru dibikin kesimpulan. Jadi, atau sehingga set min-nya adalah berapa dengan X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, silakan kalian cari. Minimum ya, berarti yang paling kecil sendiri. Oke, itu contoh 3 soal ya yang paling sederhana dengan menggunakan metode grafik. Jadi walaupun pakai metode grafik ada kemungkinan apa namanya itu kendalanya tuh lebih dari 2 ya, tidak hanya 2, 2, 3, kadang pernah ada yang sampai 5 kendala.
Nah, itu nanti silahkan menurut kalian, jadi yang mau diarsir yang mana. Karena menentukan daerah hasil itu yang paling menentukan. Ya. Lalu nanti menemukan titik kritis untuk metode grafik. Baik, sampai sini dulu untuk soal-soal latihannya. Semoga bisa dipahami. Nanti jangan lupa ini dikerjakan ya. Yang tadi soal yang kedua dan yang ketiga, berapa maksimumnya, berapa minimumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.